Jangan mau didikte uang. Pesan Paus Fransiskus diambil dari persembahan harian. Saudara-saudara sekalian, kita semua sedang mengalami titik balik sejarah. Di satu sisi, kita memuji-muji berbagai kemajuan seperti teknologi komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi di sisi lain, kita juga menyaksikan betapa banyak orang hidup dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Berbagai macam penyakit fisik dan psikis menghantui semua orang tanpa terkecuali. Sukacita hidup meredup, kesewenangan, kekerasan, dan kriminalitas meningkat, kemiskinan pun menjadi-jadi. Situasi ini adalah akibat ketidakberdayaan kita di hadapan kuasa uang, baik kita sebagai pribadi maupun masyarakat luas. Krisis keuangan hanyalah sinyal bahwa krisis kemanusiaan yang lebih mendasar sedang menggerogoti peradaban kita. Bagaimana tidak, kita semua telah menyangkal kedudukan manusia sebagai sesama yang harus diutamakan. Sebaliknya, kita malah menciptakan berhala-berhala baru. Penyembahan anak lembu emas seperti yang ada di dalam kitab Keluaran telah menemukan wujud baru dalam pemujaan kita atas uang dan kediktatoran ekonomi yang tidak manusiawi. Krisis ekonomi yang meluas menunjukkan adanya penyimpangan akut bahwa kita membiarkan sistem ekonomi menyempitkan keberadaan manusia hanya menjadi bagian dari alat produksi dan konsumen yang dengan rakus melahap apapun yang ditawarkan. Lebih buruk lagi, manusia diperlakukan layaknya barang-barang yang bisa dipakai dan dibuang sewaktu-waktu. Kecenderungan ini meluas dengan sangat cepat, bahkan dipromosikan. Dalam situasi semacam ini, solidaritas yang merupakan harta kaum miskin kerap kali dinilai menghambat kemajuan karena berlawanan dengan logika keuangan dan ekonomi. Sementara penghasilan segelintir orang melonjak drastis, penghasilan sebagian besar masyarakat merosot tajam. Ada dampak yang tidak adil dari ideologi yang menjunjung tinggi otonomi pasar yang mutlak dan spekulasi finansial ini. Tirani baru telah didirikan, tirani yang memaksakan hukumannya sendiri. Sejumlah besar negara berhutang jauh lebih besar daripada yang bisa ditanggung. Korupsi dan pemangkiran pajak merajalela, kehendak akan kuasa dan harta semakin menggila. Sesungguhnya, di balik fenomena itu ada penolakan atas etika dan penolakan akan Allah. Etika kini dianggap sebagai ancaman karena menolak manipulasi dan perendahan terhadap martabat manusia. Etika menuntun manusia kepada Allah yang ada di luar kategori-kategori pasar. Allah dipahami sebagai yang tidak bisa ditundukkan oleh para ahli keuangan, ahli ekonomi, dan para politikus. Allah tidak bisa diatur dan bahkan dianggap berbahaya karena Ia memanggil manusia kepada kepenuhan dan kemerdekaan manusia terhadap segala bentuk perbudakan. Menurut saya, dengan etika, kita bisa membangun tatanan sosial yang seimbang dan lebih manusiawi. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, tidak berbagi dengan orang miskin berarti merampas dan mengenyahkan mereka dari kehidupan. Sesungguhnya, bukan milik kitalah yang ada pada kita, melainkan milik mereka. Itulah alasan kini ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem ekonomi dengan memperhatikan etika demi kesejahteraan semua orang,
bukan hanya segelintir saja. Hal ini menuntut keberanian dan keteguhan hati semua pihak, mulai pengusaha kecil sampai pemimpin politik. Jangan biarkan uang mendikte. Uang harus digunakan untuk melayani kemanusiaan. Saya mencintai semua orang, yang kaya maupun miskin. Tetapi sebagai paus, saya mempunyai kewajiban di dalam nama Kristus untuk mengingatkan yang kaya, supaya membantu yang miskin, untuk menghargai dan mengangkat derajat mereka. Karena itu, saya mohon, marilah kita perkuat lagi solidaritas dan kita kembalikan posisi etika yang menempatkan manusia sebagai pusat segala pertimbangan sistem ekonomi. Amin.